Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai laporan aktivitas bisnis pada perusahaan Mayora. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama anggotanya ada Keisha Sesianisa, yang kedua ada Putri Alia, yang ketiga ada Rega, yang keempat ada Zanuba. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan Mayora. Jadi, identitas pada PT Mayora merupakan kegiatan usaha perseroan di bidang industri yang berdiri sejak tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pasar dan berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas telah membuat PT Mayora Indah ini diakui di industri fast moving customers goods. Visi misi dari PT Mayora yang pertama menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya, serta menguasai pangsa pasar terbesar. Yang kedua, memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Nah, PT Mayora dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkan ke dalam 6 divisi, yaitu yang pertama ada divisi biskuit, produknya ada Roma, Danisa, selai olai, dan sebagainya. Yang kedua ada kembang gula, produknya ada Kopiko, Kis, Tamarin, dan sebagainya. Yang ketiga ada divisi wafer, produknya Beng Beng, Astor, dan sebagainya. Yang ketiga divisi coklat, ada produknya ada Coki-Coki. Selanjutnya ada divisi kopi, produknya ada Torabika dan Kopiko. Selanjutnya makanan kesehatan yaitu Energen. Nah, latar belakang dari perusahaan Mayora ini, yang pertama PT Mayora Indah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan. Selanjutnya perusahaan ini berdiri pada tahun 1967 dan pada saat itu masih berupa home industry. Hingga pada tahun 1977 perusahaan ini berubah menjadi badan usaha, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1977. Semenjak tahun 1990, perusahaan ini menjadi perusahaan go public dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX Mior pada tanggal 4 Juli 1990. Nah, PT Mayora Indah ini berekspansi dengan cepat untuk menjadi perusahaan berbasis ASEAN dengan mendirikan fasilitas produksi dan kantor pemasaran di beberapa negara di Asia Tenggara. Selanjutnya ada struktur organisasi PT Mayora. Yang pertama ada RUPS, kemudian Dewan Komisaris, kemudian Komite Audit, Dewan Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan unit audit internal. Kemudian juga ada purchasing, teknologi informasi, pemasaran, keuangan, dan accounting. Kemudian ada HRD dan personalia, kemudian ada legal, dan ada juga manufacturing. Selanjutnya. Selanjutnya ada laporan kinerja. Laporan kinerja PT Mayora Indah Tbk. Pertama yaitu perseroan mampu meraih kenaikan penjualan yaitu sekitar 24,6 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi sebesar 25,3 triliun rupiah pada tahun 2019. Dari total penjualan tersebut, PT Mayora berhasil memperoleh laba usaha sebesar 3,17 triliun dan laba bersih sebesar 2,4 triliun rupiah. Meskipun nilai penjualan yang didapat perseroan tidak setinggi yang ditargetkan, namun perseroan masih dapat memperoleh peningkatan penjualan hingga sebesar 966 miliar rupiah dibandingkan tahun 2018. Laba bersih perseroan meningkat sebesar 15,8%. Direksi perseroan telah menjalankan strateginya untuk mempertahankan profitabilitas dan neraca keuangan yang sehat untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan sambil tetap menjaga praktik tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan pemeriksaan, memberikan usulan, atau rekomendasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian ada permasalahan di perusahaan yang berupa hambatan dan solusinya.
Yang pertama ada hambatan dagang di Filipina. Sejak tahun Agustus 2018, negara yang dipimpin Rodrigo Duterte itu mengenakan hambatan dagang khusus terhadap sejumlah produk Mayora. Mayora merugi hingga 225 miliar rupiah. Nah, untuk solusinya yang pertama, PT Mayora berencana membangun pabrik di Filipina senilai 70 juta US dollar atau sekitar 987 miliar rupiah di Filipina sebagai salah satu upaya menyelesaikan hambatan dagang itu. Yang kedua, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu dengan membuka akses pasar pisang Sandevis asal Filipina. Yang ketiga, khusus hambatan dagang Mayora, Kementerian Perdagangan juga telah mengirim surat kepada Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Ramon Lopez. Yang kedua ada hambatan bisnis. Tantangan terbesar bagi Mior adalah tingkat persaingan bisnis yang sengit antar sesama emiten di sektor konsumen. Nah, untuk solusinya yang pertama melakukan inovasi terhadap produk-produknya, yang kedua meningkatkan promosi baik melalui TV maupun internet, yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian baru-baru ini hambatan yang ada di PT Mayora yaitu pandemi COVID-19. Tantangan penjualan produk Mayora sepanjang tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat dibandingkan persaingan usaha segmen makanan dan minuman. Untuk solusinya yang pertama menerapkan digital marketing, yang kedua bekerja sama dengan berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk membangun brand personality melalui digital kampanye. Oke, yang terakhir ada rencana pengembangan. PT Mayora mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya, sehingga PT Mayora dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat menjangkau populasi sasaran yang tersebar luas, sehingga dapat melayani berbagai kebutuhan dari berbagai segmen dengan cepat dan terfragmentasi. Kemudian pada kasus PT Mayora menjadi konsumen segmen 1 lewat perantara rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sarapan yang bergizi dan sehat dikonsumsi ketika sakit. Pada konsumen segmen 2, PT Mayora menjual Vitazone lewat perantara tempat-tempat olahraga seperti gym dan golf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.